Kita akan segera mulai. Selamat siang semuanya. Kita masuk ke pertemuan berikutnya di robotik. Tugas UTS-nya Dava udah kasih belum? Sudah, Pak, di Oke. 2 minggu yang lalu, di tanggal 2 November kemarin. Oke, kalau gitu kita lanjut. Pertemuan selanjutnya tentang image recognition. Oke, so sebelumnya kita belajar tentang kamera. Kalau kalian lihat di market udah banyak kamera-kamera yang available di market. Pertemuan ke-8 ini harusnya udah ya sebelumnya ya atau belum? Ada. Yang week 8 belum, Pak. Oh belum, kita Kemarin masuk. sampai week 7, terus masuk minggu UTS. Oke, jadi kita masuk minggu ke-8 ya. Jadi kita lihat kamera, eh, sensor kamera banyak dijual di market. Ini yang paling sering diintegrasikan dengan robot ya. Robot itu harus punya kamera, dan itu kalau masih ada yang belum mute, sebaiknya di mute biar nggak mengganggu teman-temannya yang lain ya. Siapa yang belum mute itu? Bos Dinanta, Pak, juga. Siapa? Bos Dinanta. Ini saya nggak megang host Zoom-nya, jadi nggak bisa bantu Enggak. mute. Coba ditendang keluar aja dia. Sama nggak bisa juga, Pak. Hostnya belum dikasih sama Oke. Kasinta. Tadi udah minta coba, cuma belum di. Siapa namanya? Siapa namanya? Saya ini. Bos Dinanta, Pak. Baus Dinata. Iya. Nggak bisa ya. Ada teleponnya nggak, di teleponnya anak? Halo Baus. Coba kalau ada teman yang kenal bisa dikasih tahu ya Ada yang kenal di Baus dan WhatsApp dikasih tahu di sampingnya itu. yang sekelas sama dia, yang ikut kelas robotika juga, mungkin bisa bantu ingatnya. Oke. Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Oke. So, kita masuk pertemuan ke-8. Buat yang nggak mau kuliah, yang nggak mau dengerin kuliah, silakan keluar ya. Jangan buang-buang waktu saya, jangan buang-buang waktu Dava. Jadi kalau kalian nggak merasa penting kuliah, silakan keluar. Jangan mengganggu yang lain yang mau kuliah. Karena itu attitude yang nggak baik. Oke, kita masuk pertemuan ke-8. Kamera model dan kamera calibration. So, di market, kalau kalian lihat di marketplace, banyak sekali kamera kalian bisa beli. Ada kamera yang kamera fotografi untuk hobi, ada kamera yang untuk robot yang bisa ditempelin ke robot, ada kamera CCTV. Kamera ini sensor yang banyak tersebar di mana-mana. Dan robot itu butuh vision atau kemampuan untuk melihat objek di sekitarnya dan melakukan action berdasarkan understanding dia terhadap objek di sekitarnya. Oke? So, misalnya ada robot misalnya jalan di rel kereta seperti ini, dia harus tahu bahwa ada yang nyebrang, dia harus bisa detect jarak, ada banyak kamera untuk identifikasi objek, ada juga kamera untuk menentukan jarak dari satu objek ke objek yang lain, atau dari robot ke objek yang jadi targetnya. Oke? So, untuk misalnya mengembangkan robot yang intelligence, kalian harus bisa paham kamera, model-modelnya, dan bagaimana mengkalibrasi kamera supaya data yang di-capture dari sensor kamera itu bisa kalian dapatkan dalam bentuk yang presisi. Ya, bayangkan kalau misalnya hitungan jaraknya salah, kereta api itu bisa nabrak duluan objek di depannya. Oke? Jadi kalibrasi itu juga penting, bukan cuma pemilihan model, tapi kalibrasi
kamera itu sangat diperlukan untuk robot bisa bekerja dengan baik. Oke, so ini kalau kalian pengen lihat buku-bukunya dan materinya, silakan ada di dalam folder di Google Drive kita ya. So, saya akan start dari kamera dulu, dan kita akan masuk ke kalibrasi. Setiap objek yang kita lihat, biasanya framing atau reference kita adalah Cartesian coordinate. Ya. Misalnya kalian dari observer O, ya, kalian melihat objek-objek yang ada di frame itu dengan bentuk Cartesian juga, ya. Tapi tentu saja reference-nya itu misalnya dari observer O, kalian bisa lihat bahwa objek-objek lainnya itu punya rigid transformation terhadap lokasi observer O. Oke, misalnya di situ ada objek PW dan PC, ada posisi PW dan PC. Kalian bisa lihat bagaimana itu kalian bisa transform, kalian bisa lakukan matrix rotation ya untuk bisa menentukan reference PC dan PW. Oke, so kalau dia punya koordinatnya homogen, maksudnya saya koordinatnya dari Cartesian ke Cartesian, maka kita bisa lakukan rigid transformation ini dalam homogen koordinat. Oke, so contoh misalnya saya punya satu objek di sini ya, O, oke. Saya observe dari IKJ dan ada objek OW ya. Dia ada di posisi bukan IKJ tapi IKJW, pakai W seperti ini ya. Maka kalau saya bilang saya punya satu vektor PC sama dengan T ditambah Q, lihat PC kan saya bisa reach dari T, ditambah Q saya bisa masuk ke PC. Dan Q saya bisa katakan sebagai kalau saya rotate objek R terhadap PW, saya bisa dapat Q sama dengan RPW. Matematika ini matematika matriks sederhana mengenai transformasi kalau kalian mengobserv objek di dalam Cartesian koordinat. Selama koordinatnya masih homogen, ya kalian bisa bilang bahwa kalau saya pengen menentukan PC dari PW, itu kayak ada yang di-rotate, ya. Dia di-rotate pakai matriks RT013 ini. Oke. So, basis dari kalibrasi itu sebenarnya pemahaman kita tentang bagaimana kita project objek-objeknya di dalam koordinat Cartesian dan make sure bahwa objek-objek tersebut kita samain dalam koordinat yang homogen. Oke, so kamera kalibrasi. Tentu saja nih kalau kalian punya kamera, itu kita anggap sebagai observer, ya. Dan yang diobserv kita anggap sebagai objek yang jadi target. Persis kebersamaan yang tadi bahwa saya melihat bisa terjadi rotasi antara dua reference koordinat. Maka kalau kameranya melihat objek yang di depannya di sini, bagaimana kita cari parameter-parameter dalam kamera, ya, baik itu intrinsik ataupun ekstrinsik, ya, supaya kita bisa calibrate kameranya bahwa memang itu yang dia lihat. Oke, pembuat sensor kamera pasti mengerti proses kalibrasi seperti ini. Ya, jadi pertama dia tahu dulu satu reference. Jadi strateginya itu tahu dulu satu reference yang sesuai dengan koordinat yang dia pengen, misalnya PI terhadap PWI. Setelah itu dia hitung parameter-parameter yang tidak diketahui dari yang sudah dia ketahui. So, intinya cari dulu satu reference yang kita tahu memang jaraknya segitu, posisinya segitu, misalnya PW1, PW2 sampai PWN, kita sebut non-position. Oke? Dan setelah itu kita calibrate dengan posisi-posisi yang lain. Jadi bikin reference dulu, setelah itu kita calibrate. Step-nya kira-kira seperti ini matematiknya, kalian bisa copy paste nanti ke ChatGPT untuk ngelihat bahwa perumusannya itu sebenarnya sederhana,
Ini kayak perkalian matriks. Kalau ada yang sudah diketahui, maka cari elemen-elemen yang belum diketahui di dalam matriks. Ini harusnya simple. Oke. Oke, so bagaimana caranya kita supaya kita bisa dapetin step calibration problem ini dengan cepat? Kalau misalnya saya stacking semua equation dari semua parameter tersebut, saya stacking together ya, ternyata kita bisa cari solusinya dengan cara menyelesaikan non-zero solution dari optimization problem ini. Minimize nilai PM absolute kuadrat subject to M kuadrat. Oke, kalau kalian nggak terlalu paham ini apa, ya, kalian bisa copy paste dari atas sini. Oke, rigid transformation, kalian copy paste teksnya, suruh jelasin sampai kalian bisa understand kenapa jadi optimization problem. Oke, jadi setelah kita dapat optimization statement-nya atau optimization problem-nya, solusi dari optimization problem ini ternyata perlu memilih eigenvector, di mana P transpose P itu lebih cari nilai eigenvalue paling kecilnya. Dan biasanya solusinya udah ada pakai teknik machine learning yang kita sebut singular value decomposition. Ya, kalau kalian belum ngerti apa itu SVD, ini udah dibahas di kuliah machine learning di Telkom University untuk menghitung nilai SVD-nya. Step selanjutnya, kita butuh ekstrak parameter-parameter kamera yang kita pengen factorize, anggaplah M, ya. Dan setelah itu kita hitung dia punya RQ factorization. Oke, ini contoh kamera yang belum terkalibrasi, ya. Misalnya ada barrel distortion atau pink fusion. Oke, dia kayak lihat gambar-gambar pikselnya itu kayak sedikit cembung atau sedikit cekung, ya. Ini artinya dia image-image tersebut terdistorsi. Oke. Di dalam kamera itu pasti ada parameternya. Matematik yang tadi kalian pelajarin, yang saya tunjukkan tadi, itu sebenarnya bagaimana supaya distorsi-distorsi itu bisa kita hilangkan, sehingga kamera kita itu menghasilkan gambar yang tidak terdistorsi. Coba kalian lihat gambar yang sebelah kiri, harusnya yang kita lihat seperti itu. Cuman raw data dari kamera, kalau tidak dikalibrasi, itu akan sulit untuk mendapatkan hasil yang tanpa distorsi. Ini bisa kalian praktekin, misalnya kalian punya kamera fotografi atau kamera di handphone, kalian coba lihat setting-setting dari aplikasi kamera yang ada di Samsung Phone misalnya, atau di handphone kalian. Kalian bisa cek bagaimana caranya mengubah parameter-parameter tersebut. Tentu saja untuk handphone, pada saat kalian beli, kameranya itu sudah terkalibrasi oleh manufacturer seperti Samsung atau Apple. Tapi kalau kalian yang bekerja di Samsung atau Apple, membuat kamera calibration, misalnya kameranya di belakang ada 3, ya, misalnya Samsung Galaxy 21 atau 22, input raw data dari kamera tersebut memberikan reference yang berbeda-beda. Gimana caranya kalian kalibrasi sehingga user yang menggunakan Samsung Galaxy itu bisa ngelihat gambar tanpa terdistorsi? Ini akan jadi lebih kompleks matematiknya di saat kameranya ada 3 atau 5 di belakang handphone kalian. Karena raw data yang masuk itu harus dikalibrasi dengan berbagai macam reference. Karena ada 5 kamera atau 3 kamera, maka raw data yang masuk ada 3 atau 5. Gimana kalian bikin mathematical modelnya sehingga user yang menggunakan Samsung Galaxy itu bisa melihat gambar yang tidak terdistorsi? Ini bukan hal sederhana, ya. Pembuat-pembuat handphone, pembuat-pembuat robot harus bisa dalam di masalah kamera models dan kamera kalibrasi ini. Kalau enggak, robotnya itu bisa salah menafsirkan objek yang dia lihat di depan. Oke? So, salah satu yang penting di kalibrasi adalah pengukuran depth. Oke? Misalnya, saya anggap bahwa ada objek dan kita tangkap pantulan dari sinar,
Nah, kita harus bisa ukur, assuming bahwa koordinatnya homogen. Ini juga berbeda kalau kalian bikin kamera bawah laut. Di kedalaman tertentu bisa jadi koordinatnya tidak homogen. Ini juga berbeda kalau kalian bikin kamera untuk pesawat antariksa. Karena jumlah cahaya yang didapatkannya itu kecil, ya. So, measuring depth ini penting, misalnya untuk kamera yang dipakai sehari-hari di handphone, ya. Itu perlu dikalibrasi secara depth, bahwa kalau kita ngelihat objek, bisa nggak kita ukur lokasi dari poin suatu titik, misalnya dalam 3 dimensi, ya kan? Kalau kita tahu suatu observernya pada titik P. Oke? Jadi biasa kamera-kamera itu sebelum dipakai di handphone, itu proses kalibrasi dilakukan dulu oleh engineer-engineer, make sure bahwa kameranya itu benar-benar meaningful gambar yang dihasilkan. Kenapa kita perlu kalibrasi? Coba kalian lihat gambar ini. Kalau depth-nya nggak benar, seakan-akan orang ini yang menendang gedung tersebut, ya, Menara Pisa itu, sehingga dia jadi kayak miring, ya. So, kalau kameranya tidak bagus depth-nya, ya, sulit untuk merecover bahwa jarak antara orang ini dengan object of interest, which is menara miring tadi, itu harusnya tidak seperti ini gambar. Oke? Kalau kamera kalian jelek, itu dia seakan-akan semuanya ada dalam satu jarak yang sama. Karena depth-nya tidak berhasil dia recover. Oke? So, recovering depth dari kamera ini juga ilmu di engineering yang sangat-sangat diperlukan, ya, terutama karena kita pengen robot kita itu bisa melihat bahwa objek di belakangnya itu masih jauh. Kita nggak pengen robot kita itu merasa itu udah deket, sehingga dia muter-muter nggak jelas. Oke? Jadi depth-nya itu kalibrasi yang sangat penting supaya robot bisa punya sense of distance. Sehingga waktu dia berjalan, dia bisa ngelihat dan dia bisa mengetahui distance dari objek yang dia lihat. Oke? So depth juga kalau kalian belajar tentang fisika sebelumnya, mungkin di SMA atau di tingkat 1 waktu kalian belajar di Telkom University, itu kalian bisa ukur misalnya dari hukum Fresnel, ya, dari thin lens equation, bahwa 1 minus bagi Z ditambah 1 per Z sama dengan 1 per F. Oke? Dengan ambil beberapa image, kalian kumpulin data, kalian bisa mengukur, ya, karena kita udah tahu nilai Z dan F. Oke, maka dengan pakai persamaan thin lens ini kita bisa dapatin nilai Z besar yang menunjukkan depth. Oke. So, saya tadi mention bahwa kalau space exploration, kameranya pasti berbeda dengan Earth exploration atau eksplorasi di bawah laut. Dan ini menarik sekali, karena sebenarnya kamera-kamera tersebut sekarang udah jarang kamera itu cuma satu. Ya. Misalnya kalau kalian pakai space exploration, kalian pengen kameranya itu mengelihat sekelilingnya waktu dia berjalan, dia ngambil data sebanyak-banyaknya gitu ya. So, banyak sekali case di mana kameranya ada multi, bukan cuma satu, dan kita ketemu masalah seakan-akan kalian seperti manusia nih, kalian punya 2 mata ya. Kalau kalian tutup mata kalian satu, kalian akan melihat objek itu berbeda, ya, atau tidak. Kita harapinnya kalau mata saya cuma satu, saya juga tetap melihat objek itu. Coba kalian tutup mata kalian satu, lihat itu rover di situ. Ya, kalau otak kita nggak dikalibrasi, kita akan melihat berbeda di saat mata saya tutup yang kiri atau yang kanan. Sebaiknya kameranya juga punya stereopsis, ya. Even dia melihat dengan 2 mata atau 1 mata, dia menampilkan objek yang sama. Dan tentu saja ini perlu dikalibrasi, ya. Terutama di saat kalian bikin kamera robot dan kameranya lebih dari 1. Ya. Ini penting untuk kalian bisa kalibrasi dengan baik. Kalian bisa belajar di simulator nanti, coba tunjukkan misalnya pakai Webot
Webot itu ada sensor kameranya, dan kamu lihat apa yang raw data yang didapatkan oleh kamera, dan kalau kameranya saya tambah, bagaimana saya menyelesaikan masalah supaya kita melihat objeknya tetap satu, ya. Kalau misalnya mata yang sebelah kiri mengambil area yang warna kuning dan mata yang sebelah kanan mengambil area yang lebih fokus ke area yang warna biru, bagaimana kita buat robotnya seperti manusia yang dia tetap bisa melihat objeknya itu natural. Kalau enggak dia kayak ngelihat sepotong-sepotong antara satu kamera dengan kamera yang lain. Oke? Di manusia tidak seperti itu. Kita bisa melihatnya tetap rover yang kita lihat itu sama walaupun saya tutup mata kiri atau mata kanan. Oke? So, bagaimana merekonstruksi supaya itu? Ya, itu ada ilmunya juga, ada namanya binocular reconstruction. Bahwa kalau saya punya rig dengan dua image, posisi P dan P aksen, problem ini adalah cari skin, ya, titik skinnya yang intersecting OP dan O aksen P aksen. Ya, ini yang biasa kita sebut triangulation, bahwa kalau triangulationnya ketemu, harusnya ya antara P, OP, dan O aksen, P aksen, ya itu bisa ketemu satu titik yang sama. Ya, ada variannya, misalnya disebut approximate triangulation. Oke, karena pasti ada noise di kamera, nggak mungkin kamera itu nggak ada noise-nya, maka triangulation problem ini itu harus bisa noise resistant. Oke, bahwa dia bisa di-solve dengan mencari titik Q, oke, dengan image Q dan Q aksen dengan error reprojection yang paling kecil. Again, ini optimization problem. Dan optimization problem itu harus di-solve di dalam hardware sehingga kamera kita itu bisa baik dari sisi stereopsisnya, ya. Stereopsis ini di saat efek yang terjadi di saat kamera kita multi kamera dan harus dikalibrasi supaya bisa melihat objek yang sama. Oke, silakan kalian lanjutkan belajar tanya jawab dengan ChatGPT. Kalian ada di masa berbeda sekali dengan di saat saya belajar di usia kalian. Kalian ada di masa di mana knowledge of the world yang datang dari internet, dari buku, dari papers, dari code di GitHub, itu udah ada di ChatGPT. Oke? Jadi kalau kalian dapat materi seperti ini, kalian tidak jelas, kalian tanyakan ya. Misalnya kalian mau measuring depth untuk kamera robot. So, saya coba kayak di sini ya. Saya bilang we are building a robot with 2 IS camera. Okay? Explain the calibration process. Process of the robot eye in terms of depth and tadi apa? Stereopsis. Okay. Introduce the mathematical problem and background and demonstrate sample code using C++ or Python in ROS2. Oke. Kalau problem ini saya kasih ke kalian, sebelumnya, sebelum ada ChatGPT, saya bilang build robot dengan 2 eye kamera, terus jelasin ke saya bagaimana calibration proses di robot eye-nya untuk depth dan stereopsis. Coba kalian jelasin mathematical problem-nya, background-nya, dan demonstrate sample code-nya di C++ atau Python. Saya yakin kalian nggak bisa jawab dengan cepat. Oke? Bahkan kalau pertanyaan ini saya kasih ke lulusan Stanford atau MIT yang mungkin udah belajar ini di S1,
atau S2 ataupun S3, dia takes time untuk dia come up. Oke? Untuk menjawab ini kalian harus pernah lihat contoh code-nya, kalian harus pernah baca textbook matematiknya, kalian harus pernah lihat konsep problemnya di industri, sehingga kalian bisa come up dengan jawaban seperti ini. Kenapa ChatGPT bisa come up dengan jawaban seperti ini? Data yang dia miliki itu besar sekali, dan dia punya AI model yang bisa mengambil pola dalam data tersebut, sehingga pertanyaan saya ini atau instruksi atau prompt saya ini, dia cariin the most probable answer dari buku, paper, dan lain-lain. Lihat, mathematical background-nya, ini dia punya deep dan disparity-nya, ini kamera involve-nya, oke, dia kasih contoh code. Oke. Kalau misalnya kalian bilang, if I add more cameras to my robot on, can you explain what should I consider in terms of calibration? Bahkan kalau kita nggak tahu what to do, kita bisa asking, kayak kalian datang ke satu perpustakaan besar, di mana isi dari perpustakaan itu sudah disummarize oleh resepsionis di depannya, sehingga kalian bisa bertanya apa aja ke dia. Selama dia punya datanya, dia kasih tahu bahwa kalau kamu tambahin lagi kamera, sebaiknya pikirin intrinsic calibration, extrinsic calibration, multi-camera calibration, overlapping fields, dan lain sebagainya. Dan dia kasih contoh code yang kalian bisa starting with dengan C++. Oke? Let's say kalian nggak suka pakai C++, kalian bilang convert the code instead of C++. Karena contoh data yang dipakai untuk melatih ChatGPT datang dari GitHub, which is the biggest, the largest repository code. Code translation itu bagian intrinsik dari kemampuan ChatGPT, sehingga kalau kalian punya code di C++ atau di Python itu sama aja gitu ya. Oh ini kebalik, ini udah Python ya. Saya bilang make it in Rust code. Ini bahasa baru ya. And find out trade for Rust 2. Saya bilang convert code-nya dalam Rust. Dia butuh OpenCV. Oke, Rust juga punya OpenCV library. Ini kan dapat code-nya dalam bentuk Rust programming language yang bisa jalan di low level di robot. So language translation itu sekarang udah bukan problem. Ya, jangan sampai kalian selama belajar ini masih merasa, oh kalau saya bisa code, itu artinya saya better than other waktu masuk mencari kerja di perusahaan misalnya. Yang jauh lebih penting adalah pemahaman kalian tentang fundamental dan konseptualnya, sehingga bisa kalian come up dengan code yang memang make sense. Ya. Code ini, kalau saya kasih ke orang yang nggak ngerti topik kalibrasi, nggak ada artinya juga buat dia. Dia nggak bisa mengartikan ini apa. Oke? Kalau kalian belajar di Telkom University dan kalian ngambil kuliah ini, saya berharap di akhir kuliah kalian bisa generate code-nya, kalian understand code-nya, kalian bisa implement di simulator at least, sehingga pada saat nanti kalian bekerja sebagai robot engineer, kalian bisa implement algoritma dan library-library untuk bikin robot yang baik. Oke? So, dari saya cukup. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, silakan Dava, coba dilanjutkan dengan sesi praktikalnya di simulator, ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, teman-teman, kita lanjut ke sesi praktiknya. Kita praktik menggunakan Webots. Ini sebentar aku share screen dulu.
Nah, oke, untuk sistemnya sudah terlihat. Jadi kita ingin praktik menggunakan kamera di Webox. Oke, kita ingin melakukan praktik menggunakan kamera di sebuah robot untuk mendeteksi objek dan juga melakukan kalibrasinya. Jadi untuk pertama-tama buat sebuah Word di Webot seperti ini, menambahkan robot ini, ya namanya MyBot, robot yang bisa dengan sebuah kamera, kemudian di, kita ditambahin ini sebuah apa namanya papan, lalu atau rectangle arena, kemudian ada kotak kotak-kotak berwarna, ada kotak warna merah, hijau, biru, dan putih. Nah, setelah itu eh, aku kirim file ke sini, ke Zoomchi. Bentar. Oke, udah terkirim. Nah, setelah itu kita bisa membuat sebuah program code untuk melakukan simulasi bagaimana kamera bisa mendeteksi sebuah eh, kotak-kotak berwarna ini yang menggunakan sensor kamera, lalu nanti di konsolnya ini akan muncul output dari kamera ini, dari hasil sensor kameranya nanti akan muncul eh, di sini di konsolnya itu kameranya mendeteksi ada kotak berwarna hijau, biru, dan merah. Dan nanti robotnya ini akan berputar-putar ke arah kiri berlawanan jarum jam seperti itu. Jadi untuk yang pertama-tama kita bisa import modul dan konstantanya, kita import controllernya, lalu mengimpor robot, kamera, dan motornya. Oke, sebentar. Kita bisa masukkan ini. Jadi kita mengimpor API Webos untuk mengontrol robot, kamera, dan motornya. Kemudian import OS-nya yang digunakan untuk mengelola file dan directory saat menyimpan gambar. Next, kita buat eh, kita lakukan inisialisasi, membuat speed, block type, file names, dan ANSI colors-nya. Ini speed untuk kecepatan motor gerak robotnya kita set di angka 4, kemudian block type ini daftar jenis warna yang nanti akan dideteksi oleh kameranya, kemudian
Ini ya, file nama dari tiap kotak warnanya ini. Kemudian ada ANSI colors itu untuk apa, mencetak warna teks di terminal, nanti muncul di konsolnya ini, terminalnya ini apa, hasil warna yang dilihat oleh kamera. Hmm, Setelah itu kita membuat fungsi utamanya. Membuat fungsi utama ada robot dan juga time step. Nah, ini kita bisa masukkan ini. Kita membuat objek robot untuk berinteraksi dengan simulasi, kemudian ada time step, mendapatkan nilai waktu. Nanti ambil nilai waktunya dari setiap langkah simulasi di Webots. Kemudian kita inisialisasi kameranya. Ya. Nah, ini ada kamera robot, kamera robot get device itu untuk mengambil perangkat kamera dari robot. Ini kameranya seperti ini. Nah, ini kameranya. Untuk kameranya. Lalu ada kamera enable time step itu untuk mengaktifkan kamera dengan interval pembaruan sesuai dengan time step tadi. Lalu ada kamera get width dan get height untuk mendapatkan dimensi resolusi kameranya. Next, kita inisialisasi motornya, motor kanan dan kirinya dari robotnya itu agar bisa bergerak berputar. Nah, ini jadi left motor dan right motor itu mengambil perangkat motor roda kiri dan kanan. Kemudian ada set position float, mengatur posisi motornya ke tak terbatas agar bisa dikontrol menggunakan kecepatan. Lalu ada set velocity, mengatur kecepatan motor menjadi 0 saat simulasi. Nah, nextnya kita membuat variable uh, untuk mendeteksi setiap warna di kotaknya. Ini ada pause counter dan current underscore block. Nah, jadi pause counter untuk menjeda setelah robot menemukan blok warna untuk menghindari deteksi yang berulang. Jadi nanti setelah mendeteksi warna merah, nanti ketika berputar geser lagi ke sebelahnya yang warna hijau, nanti akan keluar output yang berbeda sesuai dengan warna di kotaknya. Lalu kita buat loop simulasinya menggunakan while robot.step dalam kurung time underscore step. Jadi loop utama simulasi akan berjalan terus-menerus hingga kita menghentikan simulasinya secara manual dengan klik ini, nanti tombol pause. Sorry. Ini next kita buat apa namanya, logika untuk deteksi bloknya. Jadi kita menggunakan if else
Oke, kita bentar. Ini jadi kita bisa membuat decrement post counter, jadi mengurangi nilai post counter setiap langkah simulasi. Kemudian membuat eh, post counter berhenti jika masih tinggi. Nah, robot berhenti jika jeda setelah mendeteksi blok belum selesai. Lalu ini pause counter yaitu robot berputar untuk mencari blok baru. Nanti robot akan berputar terus untuk mencari blok baru. Ini jika tidak ada gambar, jika kamera tidak mendeteksi sesuatu, maka robot akan berhenti. Nah, setelah itu ada analisis gambar. Nah, ini untuk riset warnanya, nanti mengatur ulang nilai intensitas warna. Setelah itu ada perhitungan intensitas warnanya. Nah, nanti loop ini tuh untuk menganalisis bagian tengah gambar, ada image get red, image get green, image get blue. Untuk mendapatkan intensitas warna sesuai dengan pixelnya. Kemudian bagian yang dianalisis oleh kameranya itu adalah bagian yang tengah-tengahnya. Sepertiga lebar dan seperempat tinggi dari kotak warnanya. Kemudian deteksi blok berdasarkan warna. Nah, ini warna merah jika warna merah terdeteksi, maka intensitas merah jauh lebih tinggi daripada warna hijau dan biru. Nah, sebaliknya ini akan berlaku serupa untuk warna hijau dan biru. Seperti itu. Kemudian ada respon untuk terhadap blok atau kotak warnanya. Ya, lalu kita simpan ininya, menyimpan gambarnya, hasil dari kamera yang mendeteksinya. Setelah itu kita mengatur kecepatan motor dan menjalankan fungsi utama dari code-nya atau main.
Oke, setelah sudah kita Ctrl save text editornya, lalu jangan lupa di sini controllernya jangan lupa diubah. Nah, ini controllernya pakai file controller yang sudah kalian buat. Setelah itu bisa kita run. Oops, sorry. Nah, seperti ini nanti robot berputar dan mendeteksi setiap warna di kotaknya nanti akan muncul di konsolnya. Nah, seperti ini dia menemukan warna hijau, blok, warna biru, lalu warna merah. Aku share lengkapnya di sini. Yang bisa kalian perhatikan. Nah, tapi untuk kualitas kameranya, resolusinya tidak terlalu bagus. Eh, Agak pecah-pecah ini resolusinya. Nah, nanti akan berputar terus-menerus robotnya sampai kita hentikan cara manual dan mengklik pause simulation. Oke, kita next ke simulasi selanjutnya. Kita ke kamera dengan autofocus ke sebuah objek. Kita bisa pause, kemudian pindah teksturnya. Oke, sudah terlihat. Caranya sama seperti tadi kita eh, buat file Word seperti ini di Word, kemudian
Jangan lupa tambahkan controller, text editor untuk controllernya. Jadi kita buat programnya untuk menjalankan robot dengan kameranya, untuk kameranya agar bisa melihat autofocus sebuah benda atau objek yang dideteksinya. Nah, jadi kita bisa share file buat robotsnya. Setelah itu kita bisa mulai buat codingannya. Aku masukin file codingannya dulu. Nah, aku share juga ke sini file codingan Python-nya. Kita- Nah, jadi untuk code-nya ini yang kita buat ini, jadi kita menginisialisasi robot dan perangkatnya. Ya, ini lalu ada kamera dan sensor jarak menggunakan get device dan diaktifkan dengan metode enable time step. Kemudian ada mengakses perangkat sensor jarak dan mengaktifkannya. Ya, sensornya diaktifkan, sensor jarak yang terdapat di kameranya. Kemudian eh, mengaktifkan atau mengakses motor roda ini, roda yang ada di robotnya ini yang warna merah ini agar bisa bergerak dua rodanya. Kemudian setelah itu kita mengatur kecepatan awal motornya. Kemudian ada main loop atau loop utama ini untuk menjalankan loop selama simulasinya. Nanti robotnya akan bergerak terus-menerus berulang-ulang. Nah, setelah itu ada robot clean up, itu pembersihan, atau setelah simulasi selesai nanti ini berfungsi untuk membersihkan sumber daya. Dan juga ini untuk mainnya, code mainnya, agar code-nya bisa dijalankan. Nah, nanti kalian tinggal pencet Ctrl plus S untuk save code-nya. Lalu jangan lupa controllernya, jangan lupa di, di, diganti, disesuaikan dengan file codingan controllernya yang sudah kalian buat. Ini setelah itu bisa kita run simulasinya. Nah, jadi kita bisa lihat robot bergeraknya sama, berputar berlawanan jarum jam, tapi di di kameranya bisa kita lihat ini tuh eh, robot kameranya akan autofokus ke sebuah objek atau benda yang ada di depannya yang dideteksi oleh kameranya. Nah, seperti ini ada bola, nanti dia langsung autofokus. Jadi kalau belum ada objek di bendanya langsung ngeblur lagi atau tidak jelas ininya, resolusinya. Nah, ini buku, ini ada tong.
ada kaleng, minuman soda. Nah, seperti itu untuk simulasi yang kedua, kamera dengan autofocus. Nah, kita bisa lanjut ke simulasi selanjutnya, yaitu kamera motion blur. Nah, bentar ini bisa kita pause simulasinya. Kita pindah ke World kamera motion blur. Tunggu sebentar. Oke, udah terbuka file Word untuk yang kamera motion blur. Kita share file Word di Zoom chat. Ya, lalu sama seperti tadi kita bisa menambahkan file baru untuk robot controllernya. Akan tampil di bagian kanan teks editornya. Nah, untuk code-nya ini, nah aku kirim juga ke Zoom chat. Nah, jadi dari code ini tuh digunakan untuk mengontrol robot dan simulasi Webots, di mana robotnya itu sama seperti yang pertama tadi. Yang pertama untuk mendeteksi setiap kotak-kotak warna yang kotak warna merah, hijau, dan biru. Nah, bedanya sama yang tadi yang pertama itu, untuk yang motion blur, kualitas kameranya nanti diatur itu ngeblur dia seperti ini. Kualitas kameranya nanti ketika kamera mendeteksi sebuah kotak warna, nanti dia akan langsung hilang blurnya dan bisa terlihat jelas kotak warnanya seperti itu, dan nanti muncul di konsolnya warna apa yang dideteksi oleh kameranya dan juga sensornya.
Nah, itu nanti ini bakal berulang-ulang sama ketika dijalankan simulasinya akan berjalan terus, robotnya berputar berlawanan arah jarum jam. Seperti itu nanti untuk memberhentikan simulasinya kita bisa hentikan secara manual dengan mengklik pause simulation-nya. Nah, seperti itu. Nah, ini kita ini jangan lupa untuk file codingannya kita bisa ctrl plus S untuk menyimpan code-nya agar bisa berjalan. Setelah itu jangan lupa kalian klik. Nah, terus di controllernya jangan lupa diganti sesuai dengan file controller yang sudah kalian buat seperti ini. Lalu bisa kita jalankan aja simulasinya. Nah, kualitas kameranya tuh dia akan ngeblur seperti ini. Ketika ada kotak warna di depannya, dia akan berhenti sebentar dan mendeteksi kotak warna tersebut dan akan muncul outputnya di sini. Nah, seperti ini, nah dia langsung hilang blurnya, kotak warnanya terlihat jelas, tapi di luar objek kotak warnanya dia akan tetap ngeblur, jadi akan hilang blurnya di kotak warnanya seperti itu. Nah, ini berhasil mendeteksi warna hijau. Nah, dia akan berputar seperti ini terus. Seperti itu. Nah, akan berhenti beberapa detik, lalu berjalan lagi, robotnya berputar kembali. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari 3 praktik yang sudah dilakukan. Nah, mungkin kalau ada kita lanjut lagi, kita bisa bertanya ke ChatGPT dengan Tom yang sudah aku buat di ini. Untuk sesi praktiknya mungkin ini. Ntar aku pindah share screen-nya. Kita bisa coba ini masukkan ini akan diberikan jawaban untuk langkah-langkah untuk melakukan simulasi kalibrasi kamera menggunakan Webots. Bisa aku share ini linknya di Zoom chat. Oke, lanjut kita ke form selanjutnya. Nah, dia akan memberikan langkah-langkahnya dengan detail dan lengkap juga. Ini bisa buat kalian pelajari, belajar melakukan praktik melakukan simulasi dengan kamera
untuk kalian. Oke, ini yang satu lagi formnya. Oke, seperti itu. Lanjut, eh, jangan lupa untuk mengerjakan kuis robotika minggu 9. Nah, pengerjaan kuisnya untuk ditutupnya masih sama ya. Sampai hari ini aja jam 6 sore atau 18.00 WIB. Nah, itu link kuisnya bisa kalian kerjain. Kita share Google Formnya. Ini kalian kerjain ada 20 soal pilihan ganda. Ya, bisa kalian langsung kerjain hari ini setelah kelas selesai. Nah, ini yang lupa dikerjain. Nanti untuk record kelas robotika hari ini nanti akan di share ke YouTube. Nanti link YouTube-nya akan dikasih di grup WhatsApp kelas. Kemudian untuk tugasnya nanti menyusul, untuk info tugasnya menyusul seperti itu. Oke, apa ada yang mau ditanyain dulu? Mungkin kalau nggak ada yang ditanyain, kita sudahi dulu untuk pertemuan robotika minggu 9 hari ini. Terima kasih yang sudah hadir dan menyimak kelas sampai selesai. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.